Nah, Pak Ari Ginanjar pada saat itu langsung bilang ke kami gitu ya, saya memberikan gratis untuk 2 orang Telkomsel kuliah di ISK sebagai coach. Wow. Jadi saya langsung tunjuk aja tangan saya, pede gitu kan, nggak tahu Pak Ari Ginanjar noleh atau tidak. Akhirnya saya ikutin gitu ya, dan saya ikutin untuk mendapatkan certified coach-nya di BNSP gitu ya. Alhamdulillah bisa saya lalui dan saya mendapatkan gelar CPEC. Wow. CPEC itu Certified Professional ISK 3.0 Coach. Jadi saya sudah terregister ya, resmi gitu ya. Saya suka novel Negeri Lima Menara dan sempat difilmkan gitu ya, Negeri Lima Menara itu. Dia mengatakan satu kalimat yang mengatakan manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius ikhtiarnya akan mendapatkan insya Allah hasil yang maksimal. Walaupun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tapi Anda sudah berikhtiar dengan tulus dan ikhlas, insya Allah dapat pahala dari Allah. Itu aja saya pegangannya. Wow. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngaso Ngobrol Asik Sore. Yeay! Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Bapak Andri Triansyah Putra atau biasa disebut Bang ATP. Ya, betul Iya. sekali. Gimana nih? Enaknya dipanggil Bang ATP ya? Ya, biasanya saya dipanggil dengan Bang ATP gitu ya, karena terlalu banyak nama Andri di dunia ini gitu ya. Saya sudah mencatat kurang lebih ada 80.000 lebih. Wow, keren. Jadi kalau saya di bandara itu Andri gitu ya, Ya. itu 80.000 orang tuh noleh semua, termasuk saya. Ternyata Iya. yang dipanggil bukan saya, Andri yang lain. Jadi Andri. saya memang lebih familiar dipanggil Bang ATP gitu ya. Oke, gini. Kali ini kita mau ngobrol sedikit sih, kayak yang ngobrol santai ya, tentang Bang ATP. Karena kan Bang ATP baru nih, baru datang dari dari Jambi ya. Dari Jambi, iya. Kesannya untuk Lampung nih gimana Ya, Bang ATP? Lampung gitu ya. Jadi Lampung ini kalau di kita gitu ya, di Telkomsel adalah branch yang paling selatan gitu ya, di Pulau Sumatera gitu, Provinsi Lampung. Tentu kesan yang sangat baik ya bagi saya, karena saya juga dulu pernah bersekolah di Lampung gitu ya. Jadi saya dulu pernah kelas 1 sampai dengan kelas 4 SD itu di SD Safirus Teluk Betung gitu ya, karena penugasan ayah saya pada saat itu. Jadi saya kembali lagi ke Lampung sebenarnya mengingat memori kecil gitu ya. Jadi memang Lampung ini adalah kota-kota pantai gitu ya, akan sangat berbeda dengan penugasan saya yang sebelumnya. Karena saya sebelumnya adalah kota yang tidak ada pantai, tidak ada jauh dari laut gitu ya. Hanya ada sungai di sana. Kalau di Lampung ini pasti banyak sekali kota pantainya gitu ya, daerah-daerah pantainya gitu. Iya, Oke. udah ke pantai mana aja nih kalau yang sekarang? Yang paling deket ya inilah Pantai Pasir Putih yang paling dekat gitu kan. Pasir Putih. Next kita Pahawang nanti. Oke, boleh ya. Jadi nih, oh ya tadi Ayu agak sedikit ngintip nih di Instagramnya Bang ATP Iya, nih. yuk gimana yuk. Stalking ya Tio Iya, ya. stalking nih di Instagramnya Bang ATP nih. Ternyata Bang ATP ini suka banget olahraga loh, kayak Ya. bersepeda itu. Gimana? Sejak kapan Bang ATP ini suka bersepeda dan kenapa? Ya. Jadi saya mulai bersepeda itu sudah lama ya. Jadi zaman saya TK dulu sudah main sepeda BMX gitu. Kalau boleh nyebutin merek tadi nggak ya? Udah tersebut juga ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi sebenarnya pada saat zaman itu sudah bersepeda, zaman SD gitu ya. Tapi memulai bersepeda kembali itu saya startnya kurang lebih di tahun 2017. Oh, 2017. Karena memang betul saya suka olahraga, tetapi tidak khusus di sepeda pada saat itu. Karena saya menekunin olahraga triathlon. Jadi triathlon itu olahraga 3 cabang olahraga jadi satu dalam kegiatan. Salah satunya adalah bersepeda. Selain dari sepeda adalah ada lari, ada juga renang gitu. Iya sih, tadi aku udah lihat sih kayak ada sepak bola juga ya. Oh, kalau itu hobi lama. Oh, hobi lama. Karena saya orang kampung, ikut tarkam dulunya gitu ya, antar tingkat kelurahan, lumayan lah juara 3 dulu. Alhamdulillah. Juara 3 guys. Jadi terus juga ada berenang juga ya tadi. Renang betul, iya. Saya bisa berenang tuh karena di Lampung yuk. Wow. Iya. Iya Pak. Hotel yang membuat saya bisa berenang 2 kali tenggelam itu adalah Marco Polo dulu. Jadi orang bisa berenang itu bukan karena makan udang mentah ya saudara-saudara gitu. Itu karena latihan. Jadi saya karena tenggelam 2 kali pada saat sesi latihan, akhirnya itu memicu saya untuk bisa berenang. Dan saya bisa berenang itu di Lampung.
pas banget gitu. Jadi saya balik ke Lampung, tadi Ayu nanya, ya itu membalikan memori lama gitu waktu Wow, kecil banyak gitu. memori ya ternyata di Ya, Lampung ini betul. ya Pak ya. Oh ya, dari tadi kan bilang katanya dari SD-nya di Teluk ya. Emang Bang ATP Bang ATP ini aslinya orang mana ya? Sebenarnya aslinya itu saya Palembang ya, besar-besarnya lahirnya di Palembang gitu ya. Saya di Lampung itu hanya mengikuti penugasan dari ayah, sehingga saya harus melanjutkan sekolah itu di Lampung gitu ya. Tapi kalau saya besar-besarnya itu di Palembang. Ayah saya itu orang Padang, ibu saya itu orang daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat gitu. Kabupaten Lahat. Iya, betul. Karena ngebahas masa kecil nih ya. Bang ATP dulu cita-citanya boleh ya di-spill Boleh, dikit? boleh, iya. Sesuai nggak sih sama pekerjaan yang sekarang gitu? Karena kan Iya, sesuai atau enggaknya itu ya memang nggak sesuai gitu ya. kalau boleh tahu apa nih Bang? Jadi cita-cita saya itu jadi tentara dulu. Wow, tentara ya, Tentara. abdi negara. Abdi negara dulu ya, saya suka sekali orang yang berseragam dulu ya. Karena ini kakek saya dulu itu TNI ya, TNI AD gitu ya. Jadi saya melihat fotonya beliau memakai seragam yang sangat gagah, pada saat itu saya bercita-cita pengen jadi tentara. Walaupun korelasinya sekarang ya ini tentara jualan kartu perdana gitu ya. Jadi sama tentara juga, sama-sama semangatnya gitu ya. Semangat ya. Pejuang pokoknya. Iya. Oke, untuk yang sekarang nih mau nanya perjalanan karir nih. Karir ya. Perjalanan karirnya Bang ATP. Ya. Mulai masuk di Telkomsel. Ini dari kapan? Iya. Jadi karir di Telkomsel dulu aku masuk di 1 Februari 2006. 1 Februari 2006. Wow, udah lama juga ya. Udah lumayan lah ya, mungkin ada yang lebih lama dari saya gitu. Tapi sebelum di Telkomsel saya memang sempat meniti karir di sebelumnya. Saya pernah di retail internasional, salah satu punya retail Prancis di Carrefour gitu ya. Akhirnya saya sebagai professional hire, saya mencoba di 2005 tes di Telkomsel, dan alhamdulillah rezeki saya di 1 Februari 2006 saya masuk Telkomsel. Nah di situ penempatan pertama saya di Jambi gitu ya. Jadi sampai 6 tahun di sana gitu ya. 6 tahun saya promo menjadi supervisor di Jambi, kemudian dimutasikan ke Bengkulu. 2 tahun penempatan di Bengkulu. Kemudian saya promo lagi ke band 3 kalau istilah Telkomsel ataupun manajer gitu ya. Itu di tahun 2014. Nah 2014 mutasi ya, biasalah ya, rotasi mutasi gitu ya. Akhirnya saya ke regional Sumbaksel, masuk di bagian youth and community pada saat itu 2 tahun, dan selanjutnya saya pindah ke Jambi, manajer branch Jambi, dan sekarang per 1 April 2022 saya diamanahkan sebagai manajer branch Lampung. Gitu yuk. Boleh tepuk tangannya. Ya. Terima kasih. Oke, untuk kuliah nih, boleh nggak ya? Boleh, siap. Jadi gini nih, tadi kan juga udah lihat itu Bang ATP ini kuliah di Politeknik Unsri. Iya, Politeknik. Itu untuk D3-nya. Oh, D3-nya. Gitu. Untuk jurusannya berbeda nggak sih? Jadi saya itu menempuh 3, kalau untuk kuliah ya 3 ini ya, 3 strata lah gitu ya. Jadi saya pertama itu adalah D3 gitu ya. D3. Jadi AMD gelarnya ahli media tapi di akuntansi pada saat di Politeknik Unsri gitu ya. Kemudian saya meneruskan ke Unsri di ekstensi, itu S1-nya tetap sama lurus. Ya, itu SE-nya ya untuk gelar S1-nya. Kemudian saya mengambil lagi S2. Itu sama di Unsri di Magister Manajemen. Jadi antara D3, S1 sama S2 beda. Yang lurus itu D3 sama S1 akuntansi. Yang S2-nya manajemen gitu. Jadi ini ya mungkin meluruskan aja gitu karena saya bekerja di bidang sales ya, penjualan dan sedikit ilmu marketing. Jadi saya perlu ini pendidikan formal di bidang manajemen gitu. Berarti yang S2-nya itu udah kuliah, udah kerja. Udah kerja ya. Gitu. Jadi boleh dong di-spill kenangan terindah waktu kuliah nih, Pak. Kenangan terindah gitu ya. Jadi kenangan terindah itu adalah saya berkuliah itu sebenarnya dari S1 itu sambil kerja juga gitu ya. Dan S2 juga sambil kerja juga. Ada kenangan terindah adalah memperjuangkan itu menjadi tamat. Yang enak itu kuliahnya itu. Yang enggak enak itu menyelesaikan kuliahnya sebenarnya. Jadi pasti paling sulit itu ya kalau saya gitu ya pasti menyelesaikan skripsi gitu ya. Menyelesaikan tesis gitu ya. Tapi kalau kuliahnya mah seneng gitu ya karena ketemu teman-teman gitu ya. Nah, ini tapi perjalanan yang menuju situ gitu ya,
panjang gitu. Ketika saya mau menyelesaikan S1, Mhm. itu saya pertama kali mendapatkan amanah ataupun bekerja di Telkomsel. Sehingga jarak kuliah itu menjadi jauh. Yang tadinya dekat rumah kampus itu akhirnya dekat antar provinsi gitu ya. Merantau ya, Pak. Merantau. Begitu juga mau menyelesaikan S2. Iya. S2 itu pandemi. Jadi pada saat saya yudisium maupun wisuda, inilah yang dinamakan angkatan online. Wow. Nah, ini saya termasuk dari angkatan online. Jadi saya nggak merasakan yang namanya yudisium pada saat S2 maupun wisuda gitu ya. Generasi Covid Iya. ya, Pak, ya. Jadi atas boleh pakai toga, bawah pakai celana pendek gitu ya. Jadi itu saya merasakan juga gitu ya. Jadi ya Merasakan itulah juga. perjuangan gitu ya. Baru Heeh. merasakan ya agak beda gitu ya ketika kita melakukan bimbingan pada saat pandemi gitu ya. Harus melalui WhatsApp gitu ya. Harus melalui email gitu ya. Kalau kita tidak bisa menguasai teknologi agak berat ini menyelesaikan kuliah ini gitu ya. Iya, Pak ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Iya, tadi juga nge-spill dikit ya, Pak ya. Hmm. Tadi Ayu tengok juga nih Bapak itu Hmm. jadi coach ISK ya. Coach ISK Iya. ya. Boleh diceritain sedikit nih, Pak, Ya, tentang jadi Coach coach ISK tadi sebenarnya ada acara direktorat sales pada saat itu dan diundang Pak penemu ISK yaitu Pak Ari Ginanjar, guru kami gitu ya, Pak Ari Ginanjar. Nah, Pak Ari Ginanjar pada saat itu langsung bilang ke kami gitu ya, saya memberikan gratis untuk 2 orang Telkomsel kuliah di ISK sebagai coach. Wow. Jadi saya langsung tunjuk aja tangan saya pede gitu kan, nggak tahu Pak Ari Ginanjar noleh atau tidak karena banyak kan seluruh Indonesia tuh lebih dari 300-an yang pada saat itu ikut town hall direktorat sales gitu ya. Tapi Pak Ari Ginanjar melihat saya, Jambi itu Jambi katanya satu. Saya nggak tahu Jambi yang mana gitu Jambi ya. yang Nggak mana. lama panitia menghubungin saya, selamat Bapak mendapatkan beasiswa untuk mengikuti certified coach gitu ya. Akhirnya saya ikutin gitu ya, dan saya ikutin untuk mendapatkan certified coach-nya di BNSP gitu ya. Alhamdulillah bisa saya lalui dan saya mendapatkan gelar CPEC. Wow. CPEC itu Certified Professional ISK 3.0 Coach. Jadi saya sudah terregister ya, resmi gitu ya. Keren banget. Waduh, ya, ngeri ya. Wow, penuh motivasi sekali. Penuh motivasi ya. Iya. Sebenarnya nggak ada yang mau dikerjain, itu aja kerjaan. Oke, tapi keren banget. Oh, tapi sih, keren Pak. ya. Keren Alhamdulillah, iya, banget iya. gitu. Oke, tadi kan udah cerita tuh Mm-mm. waktu masa senangnya lah waktu Mm-mm. kuliah. Bang ATP ini pernah nggak sih kayak ngerasa waktu kuliahnya tuh kayak ya namanya kan anak kuliah kan, aduh capek kerja, pengennya kuliah pengen nikah aja, Oh, kebayang. ini. Udah kayak gitu gimana Ya. nih? Pernah nggak sih Bang ATP itu ngerasain itu Ya. gitu masa tersulit lah? Masa tersulit dalam kuliah gitu ya tentu pasti ada ya, setiap individu pasti ada Iya. gitu ya. Yang paling berat itu kalau saya sih nggak ada masalah tentang percintaan gitu ya, karena saya tidak mentargetkan menikah itu dalam waktu muda gitu ya, karena target nikah saya itu pada saat itu saya target 27 tahun, walaupun itu meleset gitu kan. Tapi balik lagi ke topik, ada gak sih susahnya? Ya adalah susahnya gitu ya, namanya mahasiswa ini kan uang jajannya kan sedikit ya kan ya. Sanggup beli bakwan sama mie goreng gitu ya, udah alhamdulillah untuk makan siang gitu kan, karena kita juga harus mempersiapkan kos-kosan juga, kemudian bayar angkot segala macam itu kan harus dipersiapkan. Ya yang pasti susah dukanya dulu kalau mahasiswa sekarang gitu ya, sekarang dibandingkan dengan dulu zaman saya gitu ya, itu susah kita mencari informasi gitu ya. Kita harus ke perpustakaan daerah untuk mencari literatur ketika mau tamat gitu kan. Kalau sekarang kan enak banget, searching di Google ketemu bukunya, Iya. tinggal download PDF, mau jurnal ilmiah itu lengkap. Kita tuh harus cari ke perpustakaan daerah, kalau tidak ada di perpustakaan universitas. Nah itu paling susahnya. Kemudian kalau mau ngetik, kita tuh ya nggak punya komputer di rumah, nggak punya printer, mau nggak mau harus ke rental. Tahu sendiri kan kalau sudah ke rental gitu ya, duduk di rental banyak kali foldernya kan, cari sampai kita janjian sama yang tukang rental, Bang nanti punya awak ATP jangan di delete ya Bang ya, kalau bisa setahun 2 tahun lah Bang katanya, agak lama awak nih tamat bilang gitu kan gitu. Jadi gitu, itu suka dukanya gitu ya, dalam artian kuliah zaman dulu gitu ya. Tapi ketika saya ngambil S2, saya bilang ke kawan-kawan yang adik-adik yang S1 yang agak susah tamat ataupun malas tamat gitu ya, salah kalian itu kalau nggak bisa cepat tamat 4 tahun atau 5 tahun saya bilang, dengan kemudahan yang ada sekarang. Beda dengan saya dulu waktu ngambil D3 ataupun S1. Jadi tidak ada alasan kita itu nggak tamat.
dalam artian bukannya nggak bisa ya orang itu nggak cepat dalam artian tamat, tapi nggak mau cepat tamat, nggak mau menyelesaikan, itu beda. Jadi harapannya ya itulah ya suka dukanya, tapi harusnya dengan kemauan tadi gitu ya, bahwa ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Mau dulu, insya Allah tanggung jawab terhadap orang tua ya, tentu yang anak-anak yang masih dibiayai oleh orang tua, ya kita harus menyelesaikan pendidikan tadi. Gitu. Terima kasih Bang ATP Ya. ya. Oh, jadi Bang ATP ini pernah merantau jadi Merantau. anak kosan. Berarti Iya, pernah. pernah makan Indomie seminggu gitu Pernah gimana? lah, iya. Besok Indomie gitu kan, besok Indomie 30 hari lah Indomie gitu. Indomie goreng kuah gitu ya Pak. Terus kali 3, pagi, siang, malam gitu ya. Promoknya. Oke. Ternyata sudah mengalami Iya. masa sulit kuliah apa? Merantau, ya Pak Merantau, ya. iya, Oke. iya. Untuk yang terakhir nih, Ya. karena kan ya Bang ATP ini kan penuh motivasi Oh, dari pada tadi motivasi, kan. ya. Jadi buat boleh dong kasih tahu motivasi untuk anak muda yang sekarang kan Anak muda katanya sekarang gitu ya. namanya juga kan pandemi kadang pada malas kuliah Ya. atau gimana sih buat semangatnya biar membara kayak semangat Bang gitu ATP gitu. Saya suka novel Negeri Lima Menara dan sempat difilmkan gitu ya. Negeri Lima Menara itu. Dia mengatakan satu kalimat yang mengatakan bahwa manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang serius ikhtiarnya akan mendapatkan insya Allah hasil yang maksimal. Walaupun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tapi Anda sudah berikhtiar dengan tulus dan ikhlas, insya Allah dapat pahala dari Allah. Itu aja saya pegangannya. Wow, Wah. keren ya, boleh tepuk tangannya. Waduh, gila bener tuh buat teman-teman tuh yang lagi males kuliah, tetap semangat, manjada wajadah kalau kata Bang ATP ya. Oke, baik Bang ATP, terima kasih Ya, untuk waktunya Bang sama-sama, ATP terima untuk kasih. motivasinya. Selamat sore. Baik, jangan lupa untuk subscribe Golden Nation dan follow Instagramnya Bang ATP di Juragan ATP ya. Ya kan, bener kan ya Bang? Benar banget. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.